Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna Emco cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Sebuah permulaan dan sebuah perhentian adalah citra tentang kesetiaan dan kebijakan. Ekspresi coklat maple yang menyejukkan, seperti gambaran tentang Anda. Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat sore. Berjumpa kembali bersama saya Kak Islami dalam program acara Bincang Hangat pada hari ini Kamis 29 September 2022. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat dan tentunya masih bersemangat dalam menjalani aktivitas Anda di sisa hari yang sudah menjelang pukul 4 sore ya di hari ini. Dan pemirsa, hari ini tentunya kami kembali dengan obrolan yang menarik tentunya dengan tema hari ini yaitu Tangga Bencana SAR Brimopolda Nusa Tenggara Barat, di mana hari ini pemirsa kita kedatangan dari Satgas Brimob Nusa Tenggara Barat. Dan langsung saja saya perkenalkan, ini dia pemirsa narasumber kita hari ini yaitu Bapak Kompol Ahmadun Hadi, yaitu Kasubag Binops Sat Brimopolda NTB. Assalamualaikum Pak Hadi, selamat sore. Selamat sore Mbak. Iya. Tugas dari tadi pagi sampai sore ini masih semangat kan berjumpa dengan saya dan juga berjumpa dengan pemirsa kita hari ini. Baik, alhamdulillah. Iya. Jadi saya juga sangat merasa luar biasa sekali dipanggil oleh Lombok TV untuk hadir di sore hari ini. Iya, karena kita tumben nih kedatangan Brimob Pak Hadi, Iya, dan Mbak. tentunya harapan kita hari ini kita mendapatkan banyak informasi ya dari Pak Hadi dan juga melihat aktivitas dan mengetahui aktivitas dan tugas Brimob selama ini seperti Baik, apa di Nusa Tenggara Barat. Baik pemirsa, sekali lagi tema kita hari ini yaitu terkait dengan Tangga Bencana SAR Brimopolda Nusa Tenggara Barat, di mana kita ketahui ya di Nusa Tenggara Barat khususnya di pulau kita, di Pulau Lombok ini memang kita ketahui sering terjadi bencana-bencana alam. Nah, seperti apa sih tanggapan dari Brimob Polda NTB dalam menghadapi setiap bencana di Nusa Tenggara Barat ini? Dan kemudian juga kita sebagai masyarakat awam melihat tugas-tugas dari Brimob seperti itu, pekerjaan-pekerjaan dari Brimob. Kalau kita lihat secara kasat mata bisa kita simpulkan, bisa kita nilai bahwa Brimob ini tugasnya yaitu menanggulangi atau menjaga Kamtipmas di negara kita di Indonesia dan menjaga ancaman-ancaman kejahatan di negara kita tercinta di negara Indonesia. Namun apakah ada sebenarnya tugas-tugas lain dari Brimob? Tentunya akan kita ketahui hari ini dari Bapak Ahmadun Hadi, yaitu Kasubag Binops Sat Brimob Polda Nusa Tenggara Barat. Baik, langsung saja Pak Hadi dijawab
pertanyaan-pertanyaan saya tadi, Baik, Mbak. kebingungan kita, dan diperkenalkan lebih dalam Brimob ini seperti apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari Brimob Nusa Tenggara Barat ini seperti Baik, Mbak. apa? Terima Silakan, kasih Pak banyak. Edi. Jadi memang Brimob ini mungkin tidak familiar, Mbak, ya, di masyarakat, karena memang kami lebih banyak bertugas yang kaitannya dengan penindakan, Mbak. Kan Polri ini ada tugas yang sifatnya preemptif, preventif, dan represif. Nah, kami kebetulan di bidang represifnya, Mbak. Sehingga itu mungkin yang menyebabkan Brimob ini mungkin kurang familiar di masyarakat. Itu mungkin cuma anggapan saya, Mbak, ya, tapi tidak tahu kalau masyarakat mungkin banyak yang mengenal Brimob lebih dalam, Mbak. Jadi Brimob ini tugas pokoknya itu menangani gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya seperti kerusuhan massa, Mbak, ya, terus ancaman kejahatan dengan menggunakan senjata api, bahan peledak, terus termasuk nanti ada bantuan SAR juga, terus penindakan bom, dan lawan teror. Jadi memang tugas-tugas yang selalu berkaitan dengan kekerasan, Mbak. Itulah tugas pokok kami. Namun di satu sisi, kalau terkait dengan bencana, Mbak, itu sesuai dengan jukrah dari Korbrimob Polri melalui Bapak dan Korbrimob yang diteruskan ke jajaran Satbrimob Polda Nusa Tenggara Barat. Kalau terjadi bencana, itu tanpa diminta, tanpa diperintah, seluruh jajaran Brimob, seluruh personil Brimob harus segera merespon untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Jadi di sini negara harus hadir, dan sesuai dengan mutu pengabdian kami, Mbak, itu jiwa ragaku demi kemanusiaan. Baik, baik. Jadi selain tugas-tugas penting itu, ada juga ternyata tugas untuk khusus SAR ini, begitu ya? Betul, kemanusiaan, Mbak. Kemanusiaan, baik. Kemudian seberapa tanggap Brimob ini ketika ada terjadi bencana di Nusa Tenggara Barat? Baik, Mbak. Jadi dasar kami untuk melakukan kegiatan SAR ini sesuai dengan Perkap nomor 25 tahun 2011 tentang SAR Polri. Itu dulu yang jadi dasar kami, pedoman kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan khususnya di bidang SAR. Jadi kalau untuk Brimob, setiap hari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu menyiagakan 100 personil yang siap untuk, atau pasukan quick respon tanggap bencana yang siap untuk melaksanakan penanggulangan bencana di wilayah Lombok. Itu 100 personil, dan 100 personil juga yang siap untuk menanggulangi bencana di wilayah Pulau Sumbawa. Jadi sehari 1 kali 24 jam kami mempersiapkan 200 personil yang khusus untuk menangani bencana untuk awal. Nah, terus setiap hari juga kami laksanakan patroli bencana di masing-masing kompi jajaran Satbrimob Polda Nusa Tenggara Barat. Tugasnya apabila misal terjadi curah hujan yang cukup tinggi, mereka melaksanakan patroli ke daerah-daerah yang rawan terjadinya banjir dan tanah longsor. Baik. Kalau seandainya terjadi angin puting beliung, mereka melaksanakan patroli ke daerah-daerah yang memang rawan terjadinya pohon tumbang dan sebagainya. Termasuk juga kalau seandainya mereka pada saat terjadinya gempa dulu, mereka juga melaksanakan patroli-patroli yang daerah-daerah rawan terjadinya gempa, seperti kalau di wilayah Lombok kayaknya KLU ya, Mbak, ya. Betul. Nah, itu tetap itu disiagakan untuk personil Brimob. Demikian, Mbak. Baik, baik. Ada standby, ada setiap hari anggota ini standby, begitu ya, di masing-masing kompi. Banyak 100 orang di Pulau Lombok dan 100 orang di Pulau 100 orang Sumbawa. di Pulau Lombok, karena kita tidak pernah tahu ya bencana Mbak, ini bisa datang kapan saja. Betul. Jadi tidak ada kadang tidak terdeteksi juga bencana bisa datang siapa aja, dan Betul, Mbak. luar biasa Brimob ini selalu bentuk dari tanggap bencananya seperti itu ya, di mana sudah menyediakan anggota begitu ya untuk selalu standby. Kemudian patroli bencana ini dilakukan ke tempat-tempat
yang rawan bencana. Rawan Berarti terjadi bencana. Berarti maksudnya di sini bukan hanya menunggu terjadinya bencana baru Brimob ini turun begitu, namun Betul, Mbak. melakukan semacam pemetaan seperti Betul. itu bisa dibilang Jadi seperti apa? begini Mbak, jadi setiap tahun itu ada Rencon Aman Nusa Dua. Rencana Kontingensi Aman Nusa Dua itu yang khusus dibuat oleh Mabes, yang kemudian di breakdown oleh Polda NTB. Nanti Polda NTB mengirimkan lagi kepada satker jajarannya. Nah, atas dasar itu nanti kami khususnya di Satbrimob akan membuat Rencon Aman Nusa Dua yang khusus penanganan bencana. Di sana sudah kami susun sedemikian rupa, kayak struktur organisasinya dan sebagainya, siapa yang berbuat apa, bertanggung jawab apa, dan sebagainya, melakukan apa. Di Rencon Aman Nusa Dua internal Satbrimob Polda Nusa Tenggara Barat. Termasuk di sana kami cantumkan juga SOP, terus cara bertindak kami kalau terjadinya bencana dan sebagainya. Nah, jadi kami membuat Rencon Aman Nusa Dua juga, selain berdasarkan dari Rencon Aman Nusa Dua yang disusun oleh Polda, kami juga membuat pemetaan daerah rawan oleh Seksi Intelijen Satbrimob Polda Nusa Tenggara Barat. Misalnya di Lombok nih, kira-kira kalau misalnya seperti KLU, rawan apa, di Lobar rawan apa, bencana apa, di Mataram rawan bencana apa, posisinya di mana dan sebagainya. Pulau Sumbawa rawan apa. Dan ada kadang-kadang seperti misalnya masuk musim penghujan, berarti rawan banjir dan rawan tanah longsor. Kira-kira kejadiannya di mana yang sering terjadi. Itu memang informasi-informasi itu terus kami dapatkan dari intelijen dan diupdate terus. Karena dalam operasi SAR sesudah Perkap 25 tahun 2011 itu ada 5 tahapan dalam operasional SAR. Yang pertama itu tahap menyadari. Jadi tahap menyadari ini kita itu tahapan baru tahu kalau terjadinya bencana alam. Di sana kegiatan-kegiatan kita adalah mencari informasi-informasi bencana apa yang terjadi, di mana bencananya, berapa besar dampaknya dan sebagainya. Pada tahap menyadari. Setelah itu kita beranjak ke tahap kedua, yaitu tahap persiapan. Nah, di sana tahap persiapan itu meliputi persiapan personil, persiapan peralatan, dan mencari data-data dukung untuk tambahan, dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi kira-kira cara bertindak apa yang harus kita lakukan dalam penanganan gempa tersebut atau bencana tersebut, bencana tersebut atau musibah yang terjadi. Terus kira-kira berapa kekuatan personil yang kita butuhkan, peralatan-peralatan apa saja yang akan kita terjunkan, dan sebagainya. Terus nanti kita ke tahap yang keempat, yaitu tahap pelaksanaan. Nah, ini tentu kita bermain di lapangan, Mbak, sesuai dengan bencana atau musibah yang terjadi. Kalau itu gempa, ya kita bagaimana caranya penanganan gempa. Kalau itu nanti tanah longsor, ya kita bagaimana caranya menangani tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Terus nanti ada tahap yang kelima, tahap pengakhiran. Ini biasa, Mbak, konsolidasi, menarik pasukan, mengecek personil, analisa dan evaluasi, dan sebagainya. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Kemudian kalau latihan-latihan khusus berkaitan dengan tanggap bencana ini, apakah ada latihan-latihan khusus yang rutin digelar oleh Brimob Polda Nusa Tenggara Barat untuk menanggapi situasi-situasi bencana alam di Nusa Tenggara Barat? Baik, Mbak. Jadi untuk latihan-latihan yang kami lakukan itu ada 2 jenis latihan, Mbak. Latihan rutin yang sifatnya untuk memelihara kemampuan. Dan ada latihan untuk peningkatan kemampuan. Nah, nanti kalau latihan rutin ini nanti kami frame dalam rencana kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang khusus untuk internal Satbrimob Polda NTB. Itu nanti bisa kami misalnya latihan mandiri di Mako Satbrimob, atau bisa juga kami kerjasama dengan Basarnas, latihan gabungan mungkin, atau dengan rekan-rekan TNI di Batalion 742. Begitu juga kami jalin koordinasi dan komunikasi dengan BPBD Provinsi dan sebagainya untuk melakukan latihan-latihan atau sekedar sharing-sharing terkait penanganan bencana dan sebagainya. Terus kalau untuk latihan peningkatan kemampuan itu ada 2, Mbak, itu terpusat dan kewilayahan. Kadang-kadang nanti ada latihan SAR yang pusatnya ada di SPN Blanting, Mbak. Dan ada juga kami ngirim personil ke Satlat Korbrimob Polri untuk peningkatan kemampuan. Peningkatan kemampuan. Betul, Mbak. Untuk khusus di bidang SAR.
Baik, baik, baik. Dari sini saja kita sudah mulai terbuka nih, pengalaman atau pengetahuan kita tentang BRIMOB ini sebenarnya tugas dan fungsinya seperti apa begitu. Nah, nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi seperti apa kegiatan BRIMOB di Nusa Tenggara Barat. Nanti setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami hanya di Bincang Hangat. Bangga bersarung mangga. Sarung mangga. Ya Agra kota nomor 3 terbesar di India, penghasil tumbuh-tumbuhan herbal, menyembuhkan berbagai penyakit seperti mata katarak, glaukoma, min plus. Klinik Mata Agra mengobati mata katarak tanpa operasi. Kita lihat kataraknya masih mentah, apa memang sudah masak. Apalagi pasien itu punya tekanan gula darah maupun darah tinggi, asam lambung. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita punya pengobatan mata ini turun-menurun, dari kakek ke orang tua baru menurun. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal. Silakan datang ke alamat saya, Jalan Sandubaya nomor 45, depan Kelurahan Betais.
Bangga bersarung mangga. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Bincang Hangat pada hari ini, tentunya di hari Kamis 29 September 2022. Dan pemirsa, hari ini tema kita yaitu terkait dengan tanggap bencana SAR Brimob Polda Nusa Tenggara Barat. Dan masih bersama dengan Bapak Kompol Ahmadun Hadi, di mana kita membahas tentang bagaimana Brimob ini, Brimob Polda Nusa Tenggara Barat selama ini dalam menanggapi setiap bencana di daerah kita sendiri. Namun sebelum saya ingin mendengarkan sih sebenarnya bagaimana pengalaman dari Pak Hadi dengan personel-personel yang lain ketika menghadapi bencana di Nusa Tenggara Barat. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya perbedaan tugas-tugas mungkin dari Brimob Polda Nusa Tenggara Barat yang khusus melaksanakan tugas-tugas SAR ini dengan Basarnas? Baik, silahkan Pak Hadi. Baik Mbak, jadi kalau kita kan Brimob ini merupakan bagian dari Polri, Mbak ya, yang sudah tentu diatur tugas pokoknya itu dalam Undang-Undang Nomor 2, Mbak, yang menyatakan bahwa tugas pokok kita itu kan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegakan hukum dan Harkantipmas. Nah, jadi kalau Basarnas itu memang tugas pokoknya itu memang di bidang SAR untuk penanganan bencana memang. Nah, tetapi kalau di Polri tugas pokoknya seperti yang tadi. Nah, jadi untuk penanganan bencana ini merupakan bagian dari tugas pokok yang tadi, yang kita diperim dalam pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Nah, jadi itu merupakan bagian daripada tugas melindungi, pengayom dan masyarakat itu merupakan bagian dari penanganan bencana tersebut, Mbak. Jadi bukan tugas pokok kita sebenarnya, tetapi kita memang sudah ada perim yang seperti saya bilang sampaikan tadi itu, Mbak, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Iya, karena melindungi dan mengayomi masyarakat harusnya di segala kondisi. Betul, seperti betul. itu. Baik. Kalau kita lihat Pak Hadi di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di Pulau Lombok, kita dalam beberapa tahun ini banyak mengalami bencana-bencana besar, seperti salah satunya adalah bencana gempa yang pada tahun 2018 lalu, kemudian juga yang baru-baru kemarin ini sekitar 9 bulan yang lalu, begitu ya, mengalami bencana banjir yang bisa dibilang cukup parah di daerah Lombok Barat. Nah, seperti apa sih kesan dari, apakah ada kesan di setiap menanggapi bencana-bencana tersebut yang sulit dilupakan oleh Pak Hadi dengan personel yang lain? Jadi ini memang bencana Lombok, khususnya gempa itu, Mbak, itu memang banyak meninggalkan kesan yang sangat mendalam, khususnya bagi saya pribadi maupun anggota-anggota Brimob, baik itu anggota Brimob Nusantara. Jadi Brimob Nusantara ini maksudnya Brimob yang di BKO-kan ke Polda NTB. Kayak kemarin gempa Lombok, Mbak, yang datang ke sini itu ada Brimob Kalsel, ada Brimob Kaltim, ada Brimob Jatim, Jateng, Sumatera, terus Paspor, itu dalam perim Brimob Nusantara untuk membackup kita di sini. Itu memang sangat banyak sekali, Mbak, pengalaman yang berkesan. Salah satunya saya ingat, mungkin Mbaknya juga ingat, mungkin warga NTB juga ingat, pada saat gempa yang terjadi malam hari, mungkin sekitar pukul 23, Mbak ya. Hari Minggu malam Senin. Betul. Nah, itu yang lumayan besar juga, itu sekitar 7, sekian kalau tidak salah, Mbak. Saat itu saya langsung ditelepon oleh Pak Dansat Brimob. Saat baru terjadi gempa, tidak lama kemudian sekitar 3 menit atau 5 menit lah kalau tidak salah, Pak Dansat langsung nelpon, Pak Madun, siapkan personil, segera menuju titik pusat gempa. Namun di komplek itu kebetulan saya juga punya warga, Mbak, yang memang kalau kita tinggal di komplek, ditahu kita polisi, mereka tentu menganggap kita ini jadi superhero kadang-kadang, Mbak. Kan gitu, Mbak. Bisa mengatasi masalah di saat kondisi yang
kontingensi darurat. Betul. Akhirnya saya bilang sama Bapak Dansat, Komandan mohon izin tunggu dulu. Saya di sini ada warga yang panik juga. Akhirnya saya suruh warga keluar rumah semua. Setelah mereka di posisi yang aman, yang tanah yang lapang di komplek kami, saya langsung berangkat ke pinggir pantai. Karena kan ada informasi kalau akan terjadi tsunami. Betul. Nah, saya langsung berangkat ke Pantai Tanjung Karang, Mbak, sendiri untuk mengecek air laut ini surut atau tidak. Nah, tapi setelah saya amankan warga, amankan keluarga saya juga di tempat yang aman, baru saya ke sana sendiri. Nah, setelah saya pastikan bahwa air laut tidak surut, yang mungkin itu salah satu tanda kalau akan terjadi tsunami kan, Mbak, Betul, ya? betul. Akhirnya saya kembali, setelah itu saya masuk, saya pakaian dinas lengkap, saya kembali ke kantor, Mbak. Saya kembali ke kantor, akhirnya saya kumpulkan rekan-rekan, nanti ada sebagian juga yang kumpul, sebagian lagi saya telepon, mereka juga masih menyelamatkan keluarga, ada yang di Sangkareang, ke lapangan Sangkareang, ada yang ke lapangan Rembige dan sebagainya. Nah, di sana saya merasakan kalau warga berusaha menghindari pusat bencana. Betul. Namun kami karena tuntutan tugas harus mendatangi tempat bencana. Iya. Jadi keluarga itu urusan kedua. Yang utama itu adalah keselamatan masyarakat. Akhirnya malam itu juga saya pimpin pasukan sekitar 50 orang berangkat ke KLU, Mbak, langsung malam itu. Baik. Memimpin pasukan ya untuk keluarga dan semuanya saya tinggal. Saya langsung berangkat ke sana untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang untuk tanggap bencana ya. Baik, berarti kalau Brimob ini bukannya menghindari bencana begitu ya, malah justru datang ke lokasi. Mungkin, dan bukan dalam hitungan berhari-hari begitu, namun seketika itu langsung harus berangkat seperti karena itu. memang kalau bencana ini, Mbak, semakin lama kita tangani maka akan semakin banyak korban kan. Nah, jadi harus segera, secepatnya, apalagi ini sesuai dengan jukrah atau perintah dari dan Korbrimob kami, bahwa negara harus hadir, negara harus hadir, negara harus hadir. Tidak ada lagi tawar-menawar. Dan tidak ada alasan apapun. Tidak ada alasan apapun. Baik. Jadi kepentingan masyarakat, kepentingan warga negara itu adalah di atas kepentingan apapun. Baik, kalau saya Pak Hadi ya, ini kita berbicara seandainya kalau saya yang menjadi keluarga dari Pak Hadi begitu, yang membutuhkan, yang di saat itu membutuhkan sosok Pak Hadi misalkan di saat genting seperti itu, namun Pak Hadi harus meninggalkan kami semua, meninggalkan keluarga, itu tanggapan dari keluarga seperti apa? Beratkah mereka melepaskan Pak Hadi harus pergi begitu bertugas di saat genting seperti itu? Bagaimana tanggapan keluarga? Jadi yang namanya keluarga, istri, anak tentu akan khawatir, Mbak, ya, dengan situasi seperti itu. Tapi di sini saya kasih kesadaran dengan bahasa yang sederhana saja. Kalian saya hidupi dari Polri. Sekarang Polri dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Berarti saya harus segera ke sana. Jadi terkait dengan keselamatan kalian dan sebagainya, saya yakin dan percaya, tatkala saya sudah menolong orang, pasti kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu prinsip saya, Mbak. Jadi ya sudah saya tinggalkan. Begitu juga mungkin dengan rekan-rekan dari BPBD, Basarnas, mungkin rekan Brimob, Polri dan sebagainya, TNI dan sebagainya, memang itu merupakan sudah tertanam dalam jiwa dan semangat kami, Mbak. Baik, itu di momen gempa bumi waktu itu di tahun 2018 yang tentunya banyak sekali menyisakan kenangan dan cerita-cerita unik, cerita-cerita yang tentunya belum bisa kita lupakan sampai saat ini gitu. Kemudian kemarin juga di 9 bulan yang lalu kira-kira ini terjadi bencana banjir di sekitaran Lombok Barat. Ini seperti apa tanggapan dari Brimob Polri Nusa Tenggara Barat? Baik, Mbak. Satu lagi, Mbak, ya, yang terkait, bisa enggak satu lagi yang sampai sekarang ini tidak bisa saya lupakan, Ya, Mbak, silakan. terkait gempa yang di KLU, Mbak. Itu saya lupa apakah itu di daerah Kayangan atau Pemenang. Itu pada saat ada kegiatan trauma healing, pasca bencana, Ya. ada saya lihat seorang anak perempuan, dia hanya duduk menyendiri, termenung, tidak ada senyum, pokoknya wajahnya tanpa ekspresi, Mbak. Ya.
Setelah saya tanya, kenapa si anak ini demikian, anak itu mungkin umurnya sekitar 11 atau sekitar itulah, 11 tahun atau 9 tahun kalau tidak salah. Dia menyampaikan keluarganya, jadi saat terjadi gempa pada malam hari itu, jadi sang ibu ini lari keluar menggendong anaknya tersebut. Nah, anaknya setelah depan pintu didorong keluar, si ibu ini tertimpa bangunan. Jadi dilihatlah ibunya bagaimana dia menyelamatkan dirinya itu, Mbak. Nah, itu yang terus saya pikirkan sampai sekarang. Saya kasihan. Dia ingat terus mungkin wajah ibunya yang rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Sehingga anak itu terus terang kayaknya tanpa ekspresi dan sebagainya. Namun itu memang sudah ditangani dan saya tidak mengikuti kelanjutannya. Terkait untuk kegiatan-kegiatan BRIMOB, Mbak, selama penanganan gempa maupun banjir yang di Lobar, itu yang pertama tentu kami menggelar personil dan peralatan. Kami gelar personil dan peralatan di lokasi bencana. Kami maksimalkan personil dengan segala kemampuan yang ada dan keterbatasan APD kami juga, alat pengaman diri dan sebagainya, kami tetap bekerja. Terus berikutnya kami gelar Ransus Dapur Lapangan. Itu Ransus Dapur Lapangan itu mampu untuk membuat makanan siap saji 1.500 porsi sarapan pagi, makan siang dan makan malam untuk petugas dan warga masyarakat yang membutuhkan. Ribuan porsi. 1.500 sekali masak. Baik. Terus yang kedua kami juga gelar water treatment, air bersih untuk mencukupi kebutuhan air bersih daripada warga-warga yang memang kekurangan air bersih saat itu. Asal itu kegiatan kami juga patroli keamanan, karena biasa kan kalau terjadi bencana, Mbak, warga juga akan meninggalkan kampungnya mencari daerah yang aman sehingga kosong. Nah, untuk menghindari pencurian dan sebagainya, kami yang melaksanakan patroli di malam hari. Terus berikutnya kami juga melaksanakan pembersihan puing-puing, bangunan yang roboh, bangunan yang tertimpa longsor, bangunan yang tertimpa banjir dan sebagainya. Termasuk juga kami menyelamatkan harta benda milik warga ke tempat yang aman, termasuk juga trauma healing, kami lakukan juga sekemampuan kami. Kayak yang gempa yang di Gunung Sari yang dulu tahun 2018, itu kami juga mengajar, membantu guru-guru untuk mengajar di sekolah SD yang di depan Kecamatan Gunung Sari, Mbak. Langsung teman-teman untuk mengajar menghitung, membaca, biar anak-anak cepat pulih dari traumanya. Dan aktivitas pendidikan juga tetap berjalan seperti biasa, secara normal seperti itu ya. Baik. Kemudian kalau aktivitas-aktivitas seperti memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan tanggap bencana ini pernah tidak dilakukan oleh BRIMOB? Baik, Mbak. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa BRIMOB ini selain melakukan siaga, kegiatannya juga diisi dengan patroli-patroli bencana. Nah, pada saat patroli bencana itulah, rekan-rekan yang melaksanakan patroli menyampaikan pesan-pesan atau sosialisasi terkait antisipasi bencana dan sebagainya. Nah, baik itu secara lisan maupun dengan membuat banner-banner dan sebagainya yang ditaruh di tempat-tempat yang strategis yang gampang dibaca oleh warga masyarakat. Contoh misal kayak Karhutla misalnya, kebakaran hutan dan lahan. Nah, kami buat banner di sana untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya terjadi longsor, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, kami bikin banner, poinnya 1, 2, 3, 4, 5, misalnya jangan panik, cari tempat yang aman, selamatkan diri dan sebagainya, selamatkan diri dulu, baru menyelamatkan orang sebagainya, selamatkan orang terdekat, terus mencari tempat yang aman sesuai dengan jenis bencana atau musibah yang terjadi. Jadi sosialisasi, banyak sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat bagaimana berbuat kalau terjadi bencana atau musibah. Baik, dari itu rutin dilakukan ya oleh BRIMOB. Baik, berarti kalau sudah intensitas hujan sudah tinggi, ini curah hujan sudah mulai tinggi, ini BRIMOB pasti sudah waspada nih. Betul, Mbak. Betul. Jadi kalau sudah intensitas hujan tinggi, langsung sudah kita siagakan perahu karet, perahu rakit, terus rekan-rekan yang memang mengawaki juga termasuk Ransus SAR juga kita siagakan dan sebagainya. Jadi tinggal menunggu perintah tatkala ada informasi dari Intel telah terjadi
mungkin tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan sebagainya, langsung yang siaga ini segera merespon ke lokasi kejadian, Mbak. Oke, baik. Baik, tentunya di Nusa Tenggara Barat ini kan bukan hanya bencana banjir, kemudian bencana gempa bumi yang pernah kita alami. Namun ini bencana kekeringan. Ini merupakan bencana yang bisa dibilang setiap tahun juga tetap dialami oleh masyarakat kita nih. Nah, kalau dari Brimob sendiri bagaimana menghadapi bencana kekeringan ini? Baik, Mbak. Jadi terkait bencana kekeringan biasa kan masuknya di bulan September, Oktober, Mbak ya. Di musim panas. Tapi sudah mulai bulan-bulan kemarin yang sudah mulai terasa kalau NTB ini sudah mengalami kekeringan. Jadi saya selaku fungsi operasional yang membawahi seluruh operasional jajaran Sar Populer Nusa Tenggara Barat membuat jukrah kejajaran untuk pendistribusian air bersih kepada warga dengan menggunakan AWC, Mbak, Ransus AWC. Yang biasa kalau terjadi unjuk rasa itu yang digunakan untuk water cannon, Mbak ya, water cannon. Nah, itu untuk pendistribusian air bersih kepada warga. Dan kemarin memang ini sudah kami laksanakan, ada beberapa titik seperti misal di Sape, Mbak, sudah kami distribusikan air bersih untuk wilayah Bima. Terus di wilayah Bima Kabupaten juga, terus kota juga, termasuk di Dompu juga sudah kami distribusikan air bersih. Terus wilayah Lombok Barat di beberapa lokasi, termasuk di Lombok Timur yang Jeruwaru itu juga mengalami kekeringan, sudah kami distribusi air bersih menggunakan AWC kami. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi pemirsa, perbincangan kita hari ini tentunya mungkin bukan hanya saya saja, mungkin bagi Anda juga yang melihat, yang menyaksikan acara ini dari tadi, mungkin sudah mulai berubah pandangan kita terhadap Brimob Nusa Tenggara Barat, Brimob Indonesia ini tentunya, dimana memang sebelum saya bertemu dengan Pak Hadi ini, kesan saya terhadap Brimob tuh ini tegas, keras, kemudian karena terbiasa menghadapi masa yang rusuh seperti itu. Namun ternyata pemirsa, di balik itu Brimob juga punya aktivitas kemanusiaan yang tentunya bisa kita acungi jempol begitu, karena di saat genting mereka selalu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu hadir di situ begitu ya. Pak Hadi, seberapa cepat sih sebenarnya Brimob ini dalam hadir ketika ada terjadi bencana? Baik, Mbak. Jadi kalau kita berbicara seberapa cepat, memang ini banyak faktor yang mempengaruhi, Mbak ya. Faktor pertama, memang kami di Brimob ini, Mbak, rata-rata sebagian besar kan tinggal di luar. Sehingga ini tentu membutuhkan waktu untuk berkumpul. Nah, jadi cara kami menyiasati, yang kami gerakkan pertama adalah rekan-rekan yang tinggal di asrama dulu. Paling itu kalau misal terjadi, misal ini Mbak ya, asumsi saja nih, paling kami paling lama berkumpul itu sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Kalau seandainya butuh perkuatan yang banyak, itu mungkin paling lambat itu ya 1 jam. Tapi kalau seandainya perkuatan yang tidak terlalu banyak, hanya untuk merespon awal, itu mungkin sekitaran waktu 15 menit sampai 60 menit kami sudah bisa bergerak ke lokasi bencana. Itu 1 jam ya? Kalau perempuan tuh 1 jam tuh belum siap, Pak. Betul, Mbak. Karena memang sebelum kita melaksanakan kegiatan kan, Mbak, walaupun kita sudah standby kan alat, sudah standby kan personil dan sebagainya. Kadang-kadang kan seperti kita bilang tadi, bencana itu tidak bisa diprediksi. Betul. Tiba-tiba mungkin saat jam istirahat mungkin terjadi bencana dan sebagainya. Terus tatkala mungkin anggota lagi istirahat dan sebagainya terjadi bencana. Tetapi seperti yang sampaikan tadi, kalau memerlukan perkuatan personil yang maksimal dalam jumlah besar, itu paling tidak ya sekitar 1 jam. Tapi kalau untuk respon awal, quick respon awal, itu mungkin ya sekitar 15 sampai 20 menit sudah kami tiba di lokasi. Oke,
baik. Jadi secepat itu ya. Kalau saya sih bilangnya sudah cepat sekali karena 1 jam itu ketika diberitahu, misalkan kalau saya sendiri diberitahu ini harus ke sini, 1 jam sudah ada di sana, belum tentu bisa 1 jam sampai sana begitu ya. Jadi ini tentunya kecepatan maksimal tentunya yang bisa dilakukan oleh Brimob. Kemudian Pak Hadi, pertanyaan terakhir saya, bagaimana ketika misalkan masyarakat membutuhkan Brimob di suatu kondisi bencana atau memang dalam keadaan genting yang mereka memerlukan Brimob. Ini bagaimana cara masyarakat untuk meminta tolong kepada Brimob? Baik Mbak. Jadi untuk apabila terjadi bencana Mbak, biasanya kan kita setiap wilayah memiliki kompi-kompi Mbak. Kompi-kompi. Seperti misalnya di Lombok ini ada batalion A Mbak, terus di Sumbawa ada batalion B, di Bima ada batalion C. Jadi kalau terjadi bencana, biasanya itu tanpa masyarakat meminta pun kami harus segera datang ke lokasi, tanpa diminta. Kami harus segera merespon. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau terkait bencana alam, itu diminta dan tanpa diminta, kami harus segera ke lokasi bencana. Jadi kalau seandainya ada bencana atau musibah yang sifatnya mungkin, mohon maaf Mbak, mungkin kayak misalnya ada orang hanyut, nah kalau itu kan memang harus ada laporan dari masyarakat. Betul. Baru kami bisa merespon, karena itu kan skalanya kecil Mbak ya. Tapi kalau misalnya bencana alam yang dampaknya besar, kayak seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya, itu kan bisa kita monitor lewat media sosial, media online dan sebagainya, sehingga kita bisa langsung merespon ke lokasi. Biasanya informasi-informasi terkait bencana ini Brimob ini mendapatkan dari mana Pak informasinya? Seperti yang sampaikan tadi Mbak, ini anggota Brimob ini kan banyak tinggal di luar Mbak, banyak tinggal di luar. Jadi kadang-kadang kita dapatkan dari anggota sendiri. Nah terus kadang-kadang juga nanti masing-masing danki sudah kita sampaikan untuk meminta nomor HP kepala desa ataupun kepala dusun yang ada di wilayah masing-masing. Sehingga kalau apa terjadi bencana dan sebagainya, mereka bisa menginformasikan ke kita. Baru kadang-kadang nanti kita melakukan koordinasi juga dengan Satwil dalam ini seperti Poresta maupun Polres yang ada di kabupaten maupun kota wilayah Polda Nusa Tenggara Barat. Oke, baik. Jadi informasi ini bisa didapatkan dari anggota sendiri, begitu ya, dan juga dari masyarakat. Yang sudah kita bina memang. Baik Pak Hadi, terima kasih luar biasa sekali. Ini obrolan kita hari ini tentunya banyak mendapatkan informasi-informasi yang berharga tentunya dari Brimob. Namun Pak Hadi, ini kita sudah di pukul 5 sore ya, dan kita harus mengakhiri acara ini. Namun sebelum kita menutup acara ini, saya ingin mendengarkan closing statement dari Pak Hadi. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pesan kami kepada warga masyarakat, apabila terjadi musibah atau bencana alam dan sebagainya, jadi yang pertama, jangan panik dulu, tetap bersikap tenang, dan ini memang butuh latihan. Jadi tetap tenang, karena dengan kita tenang kita akan mampu menyelesaikan masalah, mampu berpikir lebih jernih lagi. Terus yang kedua, segera selamatkan diri dan orang yang ada di dekat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Setelah itu yang ketiga, carilah tempat yang aman sesuai dengan ancaman bencana. Kalau itu misalnya gempa, cari tempat yang lapang, yang luas. Kalau itu banjir, tanah longsor atau tsunami, ngungsi ke ketinggian. Jadi mungkin itu pesan saya kepada warga masyarakat, dan kalau bisa di masing-masing desa, di masing-masing dusun dan sebagainya, agar membuat jalur-jalur evakuasi warganya. Mungkin bisa dengan memberikan tanda panah dan sebagai jalur evakuasi kalau seandainya terjadi bencana, baik itu bencana banjir, tanah longsor maupun gempa bumi. Demikian Mbak yang bisa sampaikan kepada warga masyarakat. Terima kasih atas kedatangannya di hari ini dengan membahas tema terkait dengan tanggap bencana saat Brimob Polda Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya pemirsa,
sekali lagi semoga obrolan ini, bincang-bincang hari ini bisa memberikan manfaat tentunya bagi Anda pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, terkait dengan bagaimana juga Anda dalam menanggapi tanggap terhadap setiap bencana yang memungkinkan terjadi di daerah kita sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Adi. Sama-sama Mbak. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di edisi Bincang Hangat Kamis 29 September 2022. Dan akhirnya saya Kak Islami beserta dengan beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Makasih Pak Edi. Diminum dulu, kopinya dihabisin. Agra kota nomor 3 terbesar di India, penghasil tumbuh-tumbuhan herbal, menyembuhkan berbagai penyakit seperti mata katarak, glaukoma, min plus. Klinik Mata Agra mengobati mata katarak tanpa operasi. Kita lihat kataraknya masih mentah, apa memang sudah masak. Apalagi pasien itu punya tekanan gula darah maupun darah tinggi, asam lambung. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita punya pengobatan mata ini turun-menurun, dari kakek ke orang tua baru menurun. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal. Silakan datang ke alamat saya, Jalan Sandubaya nomor 45, depan Kelurahan Betais.